Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majjid ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Ashabal fadilah, ulama'ina al-ajilla'i wal fudala, para masyayikh, para asatid, wa akhussu khassan bidzikr, pengasuh pondok pesantren Lubul Labib Hadratul Walid Kiai Al-Haj Muhammad Mabsutatan Mi'ad, wa akhussu khassan bidzikr aidan Kiai Abdullah Mahmud Al-Haj, wa akhussu bidzikri Kiai Khalil Syuja'i, wa akhussu aidan bidzikr Kiai Abdullah Mahfud Khaliq alladhi karramnahu bi ahsani takrim wa faddalnahu bi ahsani tafdil. Semoga beliau-beliau, para guru, para masyayikh, para asatid diberikan sehat wal afiat, amin. Diberikan panjang umur, amin. Bisa terus membimbing dan menuntun kita di dunia sampai akhiratnya, amin. Allahumma. Hadirin hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum yang sangat saya muliakan. Wa ma kuntu fi hadzal makan illa limtithalil awamir. Tidaklah saya berdiri di tempat ini melainkan hanya sekedar memenuhi perintah. Karena Al-Faqir merasa tidak pantas anyimunya ya dan masyayikh kadito. Tinah manterdati memanfaat magi sekone iki bagi. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di siang hari ini beliau mengumpulkan kita duduk manis, duduk cantik, mujalasah murafaqah dalam satu rangkaian acara peristiwa yang sangat agung dan mulia, yakni Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita di ini majlis menjadi sebab berkumpulnya kita di dunia sampai di surganya, amin. Salatuhu wa salamuh kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan beliau kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan perantara beliau juga kita mengetahui salat 5 waktu, semuanya yang ada di dunia yang berkaitan dengan syariat agama Islam tidak lain dan tidak bukan semuanya bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin. Allahumma amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah memperingati Isra Mi'raj siang. Di siang hari ini tema kita adalah memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Sebab mbak tak nyaut, setat ustad nyaut. Tak tahu apa enggak salah fokus, nggak bisa kisah pidato pun lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhana, Maha suci Allah. Subhana disebutkan banyak di dalam awal-awal Al-Qur'an. Kenapa? Menunjukkan peristiwa yang diawali dengan kata subhana adalah merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat luar biasa, yang penuh dengan makna. Apa kata Allah? Subhana, Maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang memberangkatkan Nabi Muhammad di malam hari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan kepadanya apa? Tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj baginda Nabi ini merupakan satu ajaran, satu syariat Islam yang munculnya solat 5 waktu. Dulu sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj, dulu orang-orang Islam sebelum Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, ulama sebagian berpendapat bahwa solat itu tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa solat itu hanya di malam hari, bebas solat apa saja, solat tahajud, solat-solat yang lain. Akan tetapi setelah adanya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad, solat mulai dari 50 yang ditentukan turun terus, turun menjadi solat 5 waktu. Coba saya tanya, kira-kira kalau misalkan kita solat 50 kali dalam sehari, ruwet tidak? Berat tidak? Berarti kalau Nabi Muhammad menurunkan dari 50 menjadi 5, Nabi Muhammad baik tidak? Baik. Nabi Muhammad sayang tidak? Sayang. Karena Nabi Muhammad nika oneng anapa umat akasen kagapi dalam solat. Deti dari seket potoron deti le emang banyak kita temukan zaman sekarang. Adik-adikku, bagaimana? Cakil celok adik tak ada. Maaf, sudah ada yang punya. Kalau kalian ingin mengetahui perangai dan akhlak daripada seorang mukmin, maka lihatlah dari solatnya. Lihat dari solatnya. Kalau kalian ingin mengetahui adab laki-laki yang soleh atau perempuan yang solehah, maka lihatlah bagaimana dia menjaga solat 5 waktunya. Jangankan kalian, solat saja dijaga, apalagi kalian. Kan begitu? Kalau solat 5 waktunya, belum nawafilnya, belum rawatibnya, sudah dijaga semaksimal mungkin, maka jangan khawatir, insya Allah orang ini adalah orang yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Awal perkara yang akan dihisab oleh hamba bukan masalah dunia, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan keluarga, bukan dunia yang kita miliki semata, akan tetapi yang dihisab kelak di akhirat adalah as-salat, solat. Makanya solat ini memang kalau kita jalankan setiap hari solat ini mungkin seperti biasa, tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa. Oleh karena itu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mari dengan peristiwa Isra Mi'raj kita ambil hikmah yang ada. Hikmah yang pertama apa? Hikmah yang pertama, solat 5 waktu adalah merupakan barokah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa hikmah dari adanya Isra Mi'raj baginda Nabi? Hikmah daripada Isra Mi'raj baginda Nabi adalah untuk mewujudkan mahabbah, memunculkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kita lihat Nabi Muhammad menaiki buruk, berjalan nyampe ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian beliau menaiki buruk. Buruk itu merupakan kendaraan yang jalannya cepat, lebih cepat dari adanya kendaraan yang ada di dunia. Buruk itu disebutkan di dalam tafsir adalah binatang yang berwarna putih, bukan himar, juga bukan kuda. Tapi kecepatannya mungkin mengalahkan mobil Lamborghini, apalagi mobil pickup. Saya setir biban nala tak pada, setir loros bana medeng. Tak bisa satak, sebab pun satak ngalto bana. Mon buruk bukan dengan ban, bukan dengan kekuatan tenaga yang ada, tapi tenaganya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dari ini? Apa tujuan kita mengetahui ini? Ya ikhwati semua, tidak lain hanya untuk menjaga solat kita, untuk menjaga kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi, tidak ada saya dan sampean semua ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu hai Muhammad, tidak aku ciptakan langit bumi bisa esena. Nabi Adam, manusia pertama, diciptakan oleh Allah mau menikahi ibu Hawa. Akadnya apa? Bimahri sallu ala Nabi Muhammad. Maharnya sholawat. Tanya Nabi Adam, siapa Muhammad? Jawab Jibril. Bojanya tanya Nabi. Un sambian tubung Nabi mi tak kira tolos akabin tak cipta aki sambian. Bojelah, pokok gua akabin kilo. Katanya Nabi Adam. Kenapa? Karena agungnya dan mulianya sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga, kita sebagai umat mukmin, sebagai umat kebanggaan baginda Nabi Muhammad, ayo kita jangan cuma merasa bangga punya Nabi Muhammad. Oh, saya umatnya Nabi Muhammad. Saya ini orang yang paling cinta sholawat. Saya dan saya. Orang yang bilang saya ini tiga: setan, Fir'aun, Korun. Empat berarti. Bi orang sing kocak aja ya. Makanya bagaimana kalau kita merasa bangga dan bahagia punya Nabi Muhammad, ayo jadikan Nabi Muhammad bangga punya umat kita. Oh, ini umat kebanggaan. Perilakunya Masya Allah luar biasa, solawatnya kepadaku luar biasa. Kita bersolawat kepada baginda Nabi, bukan Nabi yang butuh kepada solawat kita, tapi yang membutuhkan adalah kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Jadi bagaimana? Ayo, sebagai santri kalian adalah perempuan-perempuan agama, perempuan yang akan bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Dunia ini al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuan-perempuannya baik, maka insya Allah negaranya akan menjadi negara yang baik. Kalau perempuannya itu tidak baik, maka jangan salahkan kalau negaranya tidak baik. Perempuannya tidak berakhlak dengan baik, tidak mempunyai sifat malu, sering membuka auratnya, tidak ada rasa malu kepada lawan jenis. Detireng bini sebenyakan memereng, benekun memereng negara, memereng orang ya. Jadi memang itu adalah merupakan satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi. Rubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berakhlak, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Bashir Nawawi. Benar, orang itu harus mempunyai akhlak. Ta'addabu qabla an tafaqahu. Berakhlaklah kalian semua sebelum kalian mengerti ilmu. Jangan ilmu dulu, adab pakai dulu baru ilmu. Banyak orang kita temukan punya ilmu tapi tidak punya adab. Kenapa? Karena mungkin dia tidak belajar ilmu adab, tidak dididik dengan pendidikan adab. Contoh kecil, ulama zaman dulu itu ketika mereka mendidik anak, ketika anak tengah malam nangis,
itu dia biarkan anak menangis. Tak tedu. Alasannya apa? Biar anakku membiasakan diri untuk bangun malam. Coba kita aplikasikan dengan sekarang, kita bandingkan dengan sekarang. Ada anak kecil nangis, dorem masa kira tedung, buk tedung. Tadung kita kok ya coba. Akhirnya benih tedung taruhan masana. Kenapa? Itu bimba di tarbiyah. Pendidikan terhadap murid, pendidikan terhadap anak-anak supaya apa? Bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat lagi kepada Allah, taat juga kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Terakhir, kita berdoa semoga para santriwan, santriwati Lubul Labib semua menjadi santri-santri yang ibadillahis sholihin, menjadi santri-santri hamba-hamba yang soleh solehah, menjadi santri yang bisa mengamalkan ilmunya dan bisa menjadi santri yang taat ta'zim kepada guru dan kepada orang tuanya. Amin amin Allahumma amin. Hadza minna ma naktafi minkum, nas'alullaha ay yaj'al ulumana nafi'an wa mubarakan. Hadza ma iktafaitu wal 'afwu minna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.